Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah menabur kecurangan dan amarah menuai bencana. Menabur kecurangan dan amarah menuai bencana. Kitab Amsal adalah kitab yang berisikan tentang nasihat bijak mengenai kehidupan keseharian. Berbicara tentang etika dan moral. Hal-hal praktis yang harus dilakukan orang percaya dalam kehidupannya sebagai bukti atau buah dari iman yang dihidupinya. Dan hari ini kita akan mendengarkan atau belajar tentang bagaimana orang yang hidup dalam kecurangan dan amarah. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari teks pada hari ini? Yang pertama, sadarilah bahwa kecurangan dan amarah merugikan diri sendiri. Sadarilah bahwa kecurangan dan amarah merugikan diri sendiri. Ada sebagian orang berpikir bahwa ketika ia melakukan kecurangan, apa itu kecurangan? Tidak jujur, tidak lurus hatinya, tidak adil, artinya tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Ada orang yang berpikir bahwa ketika dia melakukan itu, melakukan kecurangan, dan juga ketika dia memiliki kemarahan, emosi yang meluap-luap, dia sedang hanya merugikan orang lain. Pendapat itu, pemahaman itu salah. Karena ketika seseorang melakukan kecurangan dan amarah, emosi yang tidak terkendali, sebenarnya yang pertama sekali rugi adalah diri sendiri. Ada banyak hal yang bisa dirusak dari diri kita, yang tanpa sadar telah kita lakukan ketika kita hidup dalam kecurangan dan emosi yang tak terkendali, amarah. Ketika kita berpikir tentang hal-hal yang seharusnya kita katakan dengan jujur, seharusnya hati kita hidup dalam hati yang lurus hati, yang seharusnya kita adil tapi kemudian kita tidak melakukannya, sebenarnya kita sudah mendustai diri kita sendiri, dan itu merugikan. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, marah secara luar biasa, kalau tadi dikatakan amarahnya akan sirna, kita juga sedang merugikan diri kita sendiri. Ahli kesehatan mengatakan ada banyak sel dalam tubuh kita yang rusak ketika kita memiliki amarah, hidup dalam amarah, emosi yang tidak terkendali. Maka berhati-hatilah. Yang pertama dirugikan dari kecurangan dan amarah itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua,
amarah atau kecurangan dan amarah itu merugikan orang lain. Sadarilah bahwa kecurangan dan amarah itu merugikan orang lain. Setelah tadi yang pertama diri kita yang kita rugikan, maka yang berikut adalah orang yang kita curangi dan orang yang kita marahi dengan emosi yang tidak terkendali itu juga adalah orang yang kita rugikan. Mengapa? Karena mereka akan menerima akibat dari kecurangan tersebut. Mereka tidak menerima apa yang seharusnya mereka terima, apa yang seharusnya menjadi hak mereka, menjadi hilang, menjadi tidak bisa mereka miliki karena kecurangan kita. Apa yang seharusnya menjadi bagian kehidupan mereka menjadi terlepas, hilang, tidak lagi menjadi bagian kehidupan mereka karena kecurangan kita. Dan oleh amarah, emosi yang tidak terkendali, hati mereka, hidup mereka akan terluka. Dan sulit sekali menyembuhkan hati yang terluka. Karena itu, di poin kedua kita diingatkan, sadari itu. Maka panjanglah berpikir, panjanglah merenungkan sebelum memutuskan sesuatu. Sebelum berpikir apa yang harus aku lakukan. Sebelum mengambil keputusan apa yang harus aku lakukan, panjanglah memikirkannya, panjanglah merenungkannya, agar kecurangan dan amarah, emosi yang tidak terkendali yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, yang tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi juga dia akan membawa luka itu dalam kehidupannya dan akan mengulanginya juga kepada orang lain. Apa yang diterima dari orang lain, sakit hati, luka batin yang diterima seseorang, biasanya akan dilanjutkannya dengan menyakiti dan melukai orang lain. Maka berhati-hatilah. Menarik kalau teks hari ini menghubungkan antara kecurangan dengan amarah. Karena memang ketika orang melakukan kecurangan, lalu ada orang mungkin yang cerdas yang menganalisa kecurangan yang dilakukannya lalu bertanya, biasanya orang yang curang cenderung untuk marah, tidak bisa menjelaskan dengan baik dan benar, karena memang dia tidak melakukan kebenaran, karena memang dia sedang berada dalam kebohongan. Makanya orang yang melakukan kecurangan cenderung akan tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena dia berpikir dengan cara marah, maka orang akan berhenti dengan pertanyaan atas apa yang ia lakukan. Dia berpikir dengan emosinya yang terkendali, tertutupilah kecurangannya. Padahal semakin dia emosi, maka semakin tersakitilah dirinya dan juga orang lain. Dan yang ketiga, agar kedua poin pertama dan kedua itu tidak terjadi, maka hiduplah dalam kejujuran, keadilan, hati yang lurus, dan kendalikan emosi. Poin ketiga ini tentu saja tidak terlepas dari hubungan, relasi, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki persekutuan pribadi, relasi, hubungan, komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka hidup kita akan diterangi oleh firman-Nya. Hidup kita akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita hidupi. Sehingga ketika kita bersekutu, hidup erat dekat, melekat dengan Tuhan, maka dijauhkanlah dari kita kecurangan dan amarah. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Selamat menghidupi firman Tuhan, selamat mensyukuri anugerah Tuhan, dan selamat menjadi berkat melalui kesaksian hidup keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar jauhlah dari kami
hidup dalam kecurangan dan amarah. Agar kehidupan kami tidak merugikan diri kami sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Tetapi ketika kami hidup dekat erat melekat dengan Tuhan, membina hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan secara baik, maka kehidupan kami akan berada dalam kejujuran, hati yang lurus, keadilan, dan kami bisa mengendalikan emosi kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah keluarga kami dimanapun berada. Tuhan lindungi sertai kami dan mereka semua. Apapun yang kami rencanakan dan harapkan sepanjang hari ini, kami mau mengandalkan Tuhan saja, agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Berikanlah bagi mereka kekuatan dan hikmat untuk tetap berharap percaya bahwa Tuhan menolong mereka menghadapi dan melampaui masa-masa sulit ini, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan di dalam belas kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau masuki hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.